Mongol berada di wilayah pegunungan Mongolia, berbatasan dengan Cina di selatan, Mangkuria di timur, Turkestan di barat, dan Siberia di sebelah utara. Kebanyakan dari mereka mendiami padang stepa yang membentang di antara pegunungan Ural sampai pegunungan Altai di Asia Tengah, dan mendiami hutan Siberia dan Mongol di sekitar Danau Baikal. Dalam rentang waktu yang relatif panjang, kehidupan bangsa Mongol tetap sederhana. Mereka mendirikan perkemahan dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, mengembala kambing dan berburu. Kesehariannya, sebagaimana dipredikatkan pada sifat nomaden, mereka mempunyai sifat kasar, suka berperang, berani mati dalam mewujudkan keinginan dan ambisi politiknya. Namun, mereka sangat patuh dan taat pada pimpinannya dalam satu bingkai agama Samania, yaitu kepercayaan yang menyembah bintang-bintang dan matahari terbit. Runtut etiknya berasal dari nenek moyang yang bernama Alanjahan yang dikaruniai dua orang putra kembar, yaitu Tartar dan Mongol. Dari kedua putra itu melahirkan dua keturunan bangsa, yakni bangsa Mongol dan bangsa Tartar. Dari yang pertama lahirlah seorang bernama Ilhan yang di kemudian hari menjadi pemimpin bangsa Mongol. Kondisi keagamaan pada masa itu, penguasaan Mongol atas daulah Islam hampir memusnahkan unsur Arab dan bahasanya, juga agama Islam. Dengan tindakan pemusnahan, pembakaran, dan pembunuhan selama peperangan, maka ratalah kota dan daerah yang dikuasai. Mereka membunuh penduduknya, mereka rampas hartanya, mereka runtuhkan gedung-gedungnya, dan mereka bakar kutubul lahanannya. Maka musnahlah pembendaharaan kebudayaannya. Namun, suatu hal yang luar biasa bahwa Genghis Khan yang meruntuhkan semua itu, di antara keruntuhannya ada yang bangun menjadi pemelihara dan pembangun kembali agama dan kebudayaan Islam. Chu Han, keturunan dari Genghis Khan yang menguasai lembah Wolga, Eropa Timur dan Eropa Tengah, menurunkan seorang yang bernama Barkhan pada tahun 1256 sampai 1266 Masehi. Barkhan inilah menurut Arnold dalam The Person of Islam merupakan keturunan Genghis Khan yang pertama kali masuk Islam. Kemajuan bangsa Mongol pada masa itu dapat dilihat secara besar-besaran terjadi pada masa kepemimpinan Yasugi Bahadur Khan. Bahadur Khan berhasil menyatukan 13 kelompok suku bangsa pada waktu itu. Setelah Yasugi meninggal, putranya yakni Temujin yang masih berusia 13 tahun tampil sebagai pemimpin. Dalam waktu 30 tahun, ia memperkuat angkatan perangnya dengan menyatukan bangsa Mongol dengan bangsa lain, sehingga menjadi satu pasukan teratur dan tangguh. Pada waktu 1206 Masehi, ia mendapat gelar Genghis Khan atau Raja yang Perkasa. Kemudian pada masa pemerintahan Hulagu Khan, banyak wilayah yang telah ditaklukkannya. Di antaranya adalah kota Baghdad yang pada waktu itu dipimpin oleh Khalifah Al-Mu'tasim. Khalifah Al-Mu'tasim tidak mampu membendung topan tentara Hulagu Khan. Selanjutnya Hulagu melanjutkan gerakannya ke Syria dan Mesir. Dari kota Baghdad, pasukan Mongol menyeberangi sungai Fufrat menuju Syria, kemudian melintasi Sinai. Mesir pada tahun 1260 Masehi, mereka berhasil menduduki Hablur dan Raja. Selanjutnya pada masa pemerintahan Ghazan, yakni raja yang ke-7 dinasti Islam, ia mulai memperhatikan perkembangan peradaban. Ia seorang pelindung ilmu pengetahuan dan sastra. Oleh karena itu, ia membangun semacam biara untuk para darwis, perguruan tinggi untuk mazhab Syafi'i dan Hanafi, sebuah perpustakaan observatorium